Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Sejak pertemuan pertama itu, hidup Lira tidak pernah sama lagi. Hari-hari yang semula sepi dan hampa berubah penuh warna, berkat kehadiran Alif. Mereka berdua bertemu di sebuah kafe kecil di ujung jalan kota, tempat yang biasanya hanya mereka berdua yang tahu. Lira, seorang perempuan yang selalu menyembunyikan perasaannya, dan Alif, lelaki yang penuh semangat dengan senyum yang selalu membuat dunia terasa lebih indah. Alif bukanlah sosok yang sempurna, namun bagi Lira, dia adalah segalanya. Dia adalah pelipur lara di setiap malam yang panjang, adalah pengingat bahwa hidup ini tak hanya tentang kesedihan, tetapi juga kebahagiaan yang bisa ditemukan pada hal-hal kecil. Lira tidak tahu apa yang membuat Alif begitu istimewa di matanya. Mungkin karena Alif tidak pernah menilai siapa Lira, hanya menerima segala kekurangan yang ada dalam dirinya. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari impian hingga hal-hal remeh yang kadang dianggap tak penting oleh banyak orang. Hari demi hari mereka semakin dekat. Namun, seiring berjalannya waktu, Lira mulai merasakan ketakutan yang besar dalam hatinya. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan bahwa suatu saat dia akan kembali merasakan kehampaan seperti yang dulu dia alami. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Alif adalah sosok yang sangat dicintai banyak orang, dan Lira selalu merasa takut jika suatu saat Alif akan pergi dan meninggalkannya. Alif seringkali berkata bahwa dia akan selalu ada untuk Lira, namun tetap saja, ketakutan itu terus menghantui setiap detik dalam hidupnya. Suatu malam, saat mereka duduk di bangku taman, di bawah sinar bulan yang temaram, Alif memegang tangan Lira dengan lembut. "Aku akan selalu ada di sini, Lira. Kamu gak perlu takut kehilangan aku," katanya dengan suara lembut yang menyentuh hati. Lira hanya tersenyum, meskipun di dalam hatinya ada rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. "Aku tahu, Alif. Tapi, kadang aku merasa kita tidak akan selamanya bisa bersama. Waktu begitu cepat berlalu, dan aku takut kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik dariku." Alif tertawa kecil, menggenggam tangan Lira lebih erat. "Kamu tak perlu khawatir tentang itu. Kamu adalah yang terbaik yang pernah ada dalam hidupku, Lira. Tidak ada yang bisa menggantikanmu." Namun, meskipun Alif sudah mengatakan itu berkali-kali, Lira tetap merasa ada sesuatu yang tak beres. Perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah firasat bahwa waktu mereka berdua akan segera berakhir. Hari-hari berlalu dengan cepat. Lira dan Alif semakin tak terpisahkan. Namun ketakutan itu semakin menggerogoti hati Lira. Hingga pada suatu hari, sebuah panggilan telepon mengubah semuanya. Panggilan yang datang dari rumah sakit, memanggil Alif untuk segera datang. Alif terlihat sangat terkejut. Wajahnya pucat saat mendengar kabar itu. "Lira, aku harus pergi sekarang. Nenekku jatuh sakit," katanya sambil berlari keluar. Lira hanya bisa terdiam, menatap punggung Alif yang semakin menjauh. Dia tahu, meskipun Alif berjanji akan kembali, ada sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Dia merasa ketakutan yang semakin besar. Alif pergi begitu cepat, tanpa sempat memberikan kata-kata perpisahan yang layak untuk seseorang yang telah memberikan seluruh hatinya. Waktu terasa berjalan sangat lambat saat Lira menunggu kabar dari Alif. Setiap detik terasa begitu berat, seperti ada beban yang menekan dadanya. Hatinya tak tenang, pikirannya terus bertanya-tanya, apakah Alif akan kembali dengan selamat? Tak ada kabar, tak ada pesan, hanya kekosongan yang semakin menghimpit. Selama beberapa hari, Lira tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia terus memeriksa teleponnya, menunggu kabar yang tak kunjung datang. Suasana rumah terasa semakin sepi tanpa kehadiran Alif. Setiap sudut mengingatkannya pada kenangan indah bersama Alif. Kenangan yang semakin terasa seperti mimpi. Akhirnya, pada suatu pagi yang mendung, Lira menerima sebuah pesan singkat yang mengubah hidupnya. Pesan itu datang dari nomor yang tidak dikenal. Lira merasa aneh, namun segera membukanya. Pesan itu berbunyi singkat, namun penuh dengan kepedihan. "Alif kecelakaan. Dia tidak akan kembali lagi, Lira.
Waktu seakan terhenti. Lira merasa dunia ini berputar begitu cepat. Namun di saat yang sama, semuanya terasa kosong dan tak berarti. Dia ingin berteriak, ingin menangis. Namun kata-kata itu seperti mengeras dalam tenggorokannya. Hatinya remuk. Dan air mata yang sejak lama ia tahan akhirnya jatuh begitu saja. Dia jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, hatinya terasa robek. Kepergian Alif begitu mendalam, begitu tak terbayangkan. Tidak ada lagi senyum hangat, tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi pelukan yang menenangkan. Semua yang ia miliki kini tinggal kenangan. Lira teringat akan kata-kata Alif, yang pernah berkata bahwa dia akan selalu ada. Namun, kenyataan berkata lain. Alif tidak lagi ada. Dalam sekejap, dunia yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi kehampaan yang tak bisa diatasi. Rindu itu datang, menghantui setiap malam, setiap detik. Rindu yang begitu dalam, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rindu yang membuat hati terasa sesak, yang tak pernah bisa disembuhkan. Lira merindukan Alif lebih dari apapun, merindukan senyum dan pelukan yang dulu memberikan rasa aman. Namun, kini yang ada hanya kenangan dan rindu yang tak bisa terobati. Hari-hari setelah kepergian Alif terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap pagi, Lira terbangun dengan perasaan hampa yang membelenggu hatinya. Tak ada lagi suara Alif yang biasa mengisi pagi-pagi mereka. Tak ada lagi canda tawa yang biasanya menghangatkan suasana rumah. Lira merasa seperti kehilangan seluruh bagian dari dirinya sendiri. Meskipun dunia di luar sana terus berjalan, Lira merasa seperti terjebak dalam kehampaan. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, semuanya terasa asing. Jalan yang dulu mereka lewati bersama, kini terasa sepi dan sunyi. Setiap sudut kota mengingatkannya pada kenangan indah bersama Alif. Kenangan yang kini hanya tinggal bayangan. Lira tak tahu harus bagaimana. Ia merasa seperti terperangkap dalam duka yang tak bisa diungkapkan. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan meskipun banyak orang yang mencoba untuk menghiburnya, Lira merasa bahwa tak ada yang bisa mengerti betapa dalam rasa sakit yang ia rasakan. Hanya Alif yang bisa mengerti perasaannya. Namun kini dia sudah pergi. Di tengah kesedihannya, Lira berusaha untuk kembali menjalani hidupnya. Ia mulai kembali bekerja di kantor. Meskipun setiap detiknya terasa berat. Setiap kali ia melihat pasangan-pasangan yang bahagia, hatinya semakin terasa hancur. Mereka seolah memiliki sesuatu yang Lira tak bisa lagi miliki. Seseorang yang selalu ada di samping mereka, yang selalu menemani perjalanan hidup mereka. Suatu hari, saat Lira sedang duduk di meja kerjanya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Itu adalah pesan dari seorang teman lama, yang ingin mengajak Lira untuk bertemu. Lira merasa sedikit terkejut. Namun ia tahu bahwa dia tidak bisa terus berlarut dalam kesedihan. Mungkin ini adalah kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang kesedihannya dan mencoba melangkah maju. Saat Lira tiba di kafe tempat mereka bertemu, teman lamanya, Sarah, sudah menunggunya di meja pojok. Sarah tersenyum dan mengajak Lira duduk. "Kamu kelihatan berbeda, Lira," kata Sarah dengan lembut. "Tapi aku tahu kamu masih berusaha keras untuk kuat, kan?" Lira hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan air matanya yang mulai menggenang. "Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup tanpa Alif, Sarah. Rasanya seperti aku kehilangan separuh diriku." Sarah menatap Lira dengan penuh pengertian. "Aku tahu, Lira. Kehilangan itu memang sangat menyakitkan. Tapi ingat, kamu masih hidup. Kamu harus berani melangkah ke depan. Alif mungkin sudah pergi, tapi kenangan indah yang kalian miliki akan selalu ada. Itu yang harus kamu jaga." Kata-kata Sarah seolah menjadi angin segar bagi Lira. Namun, meskipun begitu, rasa sakit itu tetap ada, seakan menyelimuti setiap langkahnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tiba-tiba pergi, meninggalkan begitu banyak kenangan yang tak terlupakan? Namun, waktu terus berjalan. Lira mulai mencoba untuk kembali menjalani rutinitasnya, meskipun setiap detik terasa seperti beban yang harus dipikul sendirian.
Dia seringkali merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri, seperti seseorang yang telah kehilangan arah dan tujuan. Dia mencoba untuk terhubung kembali dengan teman-temannya, berusaha untuk merasakan kebahagiaan yang dulu pernah ada. Namun, setiap kali ia tertawa, ada kekosongan yang tetap mengisi hatinya. Lira juga mulai menulis, sesuatu yang sudah lama ia tinggalkan. Dia menulis tentang segala yang dirasakannya, tentang kehilangan, tentang kenangan bersama Alif, tentang rindu yang terus menggerogoti hatinya. Menulis menjadi cara bagi Lira untuk meredakan kegelisahan yang tidak pernah bisa ia ungkapkan. Setiap kata yang ditulisnya adalah bentuk pelepasan, sebuah cara untuk menyalurkan segala perasaan yang terpendam. Namun, meskipun ia mulai berusaha untuk melanjutkan hidup, rindu itu tetap tidak bisa hilang. Setiap kali ia melihat bintang-bintang di langit malam, ia teringat pada percakapan mereka berdua, saat Alif berkata bahwa mereka akan selalu saling melihat bintang yang sama. Setiap kali ia mendengar lagu-lagu yang mereka dengar bersama, ia merasa seolah Alif masih ada di sampingnya. Namun, kenyataan berkata lain, Alif tidak akan kembali lagi. Malam-malam yang dulu dipenuhi dengan kebersamaan kini terasa sunyi. Lira merindukan kehadiran Alif yang selalu tahu bagaimana cara membuatnya merasa aman. Namun, kini hanya ada keheningan yang mengisi ruang-ruang kosong di dalam dirinya. Terkadang, Lira merasa ingin berteriak, ingin meluapkan segala kesedihan yang menumpuk di dalam dirinya. Namun, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Alif telah pergi, dan dia harus belajar untuk hidup tanpa sosok yang begitu berarti dalam hidupnya. Saat Lira kembali ke rumah malam itu, dia duduk di depan jendela, menatap langit yang gelap. Air mata mulai menetes perlahan, dan dia hanya bisa berbisik pelan. "Aku rindu kamu, Alif. Rindu sekali." Rindu itu tidak bisa dihindari, dan Lira tahu bahwa meskipun waktu akan terus berjalan, rasa rindu ini tidak akan pernah hilang. Setiap detik yang berlalu adalah bagian dari perasaan yang terus tumbuh di dalam dirinya. Rindu yang tak terobati, rindu yang akan terus ada, hingga dia bisa bertemu lagi dengan Alif, di tempat yang lebih baik. Waktu terus bergerak, meskipun Lira merasa seperti dia terjebak dalam ruang hampa yang tak pernah berakhir. Namun, seperti yang selalu dia dengar, waktu akan menyembuhkan luka. Lira mulai merasakan sedikit demi sedikit bahwa rasa sakit yang begitu tajam di awal mulai sedikit mereda, meskipun tetap ada lubang besar di dalam hatinya yang tidak akan pernah bisa diisi oleh siapapun. Suatu pagi, saat Lira sedang duduk di balkon rumahnya, menikmati udara segar, ponselnya berdering. Ada pesan dari seseorang yang belum ia kenal. Lira membuka pesan itu dan menemukan pesan yang cukup panjang. Ternyata, itu adalah seorang penulis yang menghubunginya untuk menanyakan apakah Lira ingin berbicara lebih lanjut tentang perasaannya, mengingat dia telah menulis beberapa artikel tentang kehilangan. Lira terdiam sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa tulisannya akan menarik perhatian seseorang, apalagi seorang penulis yang tampaknya ingin membantu. Namun, rasa penasaran membuatnya memutuskan untuk membalas pesan itu. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan untuk berbicara tentang perasaan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Hari itu, mereka berbincang panjang lebar melalui pesan singkat. Penulis itu, yang bernama Dimas, sangat memahami perasaan Lira. Ia tidak memberikan nasihat kosong atau kata-kata yang tidak berarti, melainkan ia hanya mendengarkan dan memberi ruang bagi Lira untuk berbicara. Lira merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar mendengarnya, seseorang yang tahu betapa beratnya beban yang ia pikul. Beberapa minggu berlalu, dan komunikasi antara Lira dan Dimas semakin intens. Mereka berbicara tentang banyak hal, termasuk tentang kehilangan dan bagaimana cara untuk menerima kenyataan pahit. Dimas tidak pernah memaksa Lira untuk melupakan Alif, namun ia mengajarkan Lira untuk lebih menghargai kenangan yang ada dan mencoba untuk hidup dengan rasa rindu itu, bukan melawannya. Suatu malam, setelah beberapa percakapan mendalam, Dimas berkata, "Lira, aku tahu kamu merasa seperti dunia ini tak akan pernah sama lagi tanpa Alif. Tapi kamu juga harus ingat, kamu masih punya hidup yang harus dijalani. Rindu itu akan selalu ada, dan itu bukanlah hal yang buruk. Rindu itu adalah bukti betapa dalamnya cinta yang kamu rasakan. Tapi cinta itu tidak harus berhenti di sana.
Kamu bisa terus hidup. Meski rindu itu tetap ada. Kamu punya potensi untuk mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Dan itu adalah perjalanan yang tak kalah penting. Kata-kata itu menyentuh Lyra lebih dari yang dia kira. Lyra tahu bahwa dia masih merasa terikat pada kenangan bersama Alif. Namun ada benih-benih pemahaman baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Rindu itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau disingkirkan, melainkan sesuatu yang bisa dijalani dengan penuh pengertian. Lyra mulai menyadari bahwa dia tidak perlu terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi dia bisa berjalan maju sambil membawa rindu itu bersama dengan kenangan yang tak ternilai. Hari-hari setelah percakapan itu, Lyra mulai perlahan berubah. Dia tidak lagi terlalu terlarut dalam kesedihannya, meskipun masih ada hari-hari sulit di mana perasaan itu datang kembali menghantui. Tetapi, Lyra mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia memiliki teman-teman yang peduli, ada orang-orang yang mencintainya, dan yang lebih penting lagi, dia mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri, tanpa harus merasa bersalah karena masih merindukan Alif. Dalam perjalanan panjang ini, Lyra juga mulai menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas baru. Dia kembali ke dunia menulis dengan semangat yang baru. Tulisannya semakin berkembang, dan dia menemukan kenyamanan dalam mengekspresikan perasaan melalui kata-kata. Menulis menjadi cara baginya untuk melepaskan segala perasaan yang terpendam, dan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap Alif, karena setiap kata yang ia tulis adalah cara untuk mengenang cinta yang telah mereka miliki bersama. Lyra juga mulai berani mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering mereka datangi bersama. Meski awalnya sulit, perlahan dia mulai menerima kenyataan bahwa kenangan itu akan selalu ada, dan itu tidak akan pernah hilang. Setiap tempat itu, setiap sudut kota, masih mengingatkan Lyra pada Alif. Namun, sekarang dia bisa tersenyum mengingat semua itu, bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan rasa syukur atas kebersamaan yang pernah mereka bagi. Terkadang, saat malam tiba dan Lyra duduk di balkon rumahnya, dia masih merindukan Alif. Rindu itu selalu datang dengan sendirinya, seolah tak bisa dihentikan. Tapi Lyra mulai belajar untuk hidup berdampingan dengan rindu itu. Dia tahu bahwa meskipun Alif tidak ada lagi di dunia ini, cintanya tetap hidup dalam kenangan yang tak akan pernah pudar. Lyra tak lagi merasa terperangkap dalam kesedihan. Dia merasa lebih bebas, meskipun perasaan itu tetap ada. Rindu itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya, bagian dari kisah cinta yang indah meskipun berakhir dengan kehilangan. Dengan keberanian baru ini, Lyra melangkah maju. Tidak untuk melupakan, tetapi untuk mengingat dengan cara yang lebih baik, untuk menghargai kenangan yang ada dan untuk hidup dengan penuh rasa syukur atas segala yang pernah mereka miliki bersama. Seiring berjalannya waktu, Lyra mulai menemukan kedamaian dalam dirinya. Proses penyembuhan memang tidak pernah mudah, tetapi dia belajar untuk tidak menuntut kesempurnaan. Dia tahu bahwa luka hati yang dalam tidak bisa langsung sembuh hanya dalam semalam, dan mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh sepenuhnya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Lyra belajar untuk hidup dengan luka itu, untuk menerima bahwa kehidupan memang penuh dengan kehilangan, namun juga penuh dengan kesempatan untuk berkembang. Hari-hari yang lalu penuh dengan kesedihan kini mulai berwarna lagi. Lyra kembali ke rutinitasnya, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Dia mulai berfokus pada diri sendiri, mencoba menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu sering dia lewatkan. Dia mulai lebih sering pergi keluar, bertemu dengan teman-temannya, dan bahkan berkenalan dengan orang-orang baru. Meski ada momen-momen di mana rasa rindu itu datang, Lyra tidak lagi merasa tenggelam di dalamnya. Dia sudah belajar untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk merasakan rindu, tanpa merasa tersiksa oleh perasaan itu. Rindu menjadi sebuah bagian dari dirinya yang ia terima, dan bukan sesuatu yang harus dihindari. Satu hal yang paling banyak berubah adalah hubungannya dengan dirinya sendiri. Sebelumnya, Lyra merasa bahwa dirinya tidak lengkap tanpa Alif. Dia merasa bahwa dia hanya bisa merasa utuh jika ada Alif di sisinya. Namun, kini dia mulai menyadari bahwa dia bisa berdiri sendiri. Dia bisa bahagia meski tanpa Alif. Cinta yang ia rasakan untuk dirinya sendiri tidak kurang besar dari cinta yang ia rasakan untuk Alif.
Lira menyadari bahwa kehidupan tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Dia memulai kembali banyak hal yang dulu sempat ia tinggalkan. Pekerjaan menulis yang pernah menjadi tempat pelampiasan emosionalnya kini menjadi ruang untuk dirinya berkembang lebih jauh. Tulisan-tulisannya semakin banyak dibaca oleh orang lain, dan banyak dari mereka yang menghubungi Lira untuk mengungkapkan betapa tulisannya menginspirasi mereka. Suatu hari, ketika Lira sedang berjalan sendirian di taman kota, perasaan aneh menghampirinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar damai. Tidak ada lagi kecemasan atau rasa takut akan kehilangan. Dia merasakan adanya kedamaian yang hadir begitu saja, seiring berjalannya waktu. Alif mungkin tidak ada lagi di sini, tetapi kenangan dan rasa cinta itu tetap ada, tetap hidup dalam dirinya, dalam tulisannya, dan dalam setiap langkah yang ia ambil menuju masa depan. Di tengah keheningan taman yang tenang, Lira duduk di bangku yang dulu sering mereka datangi berdua. Dia menatap langit yang kini mulai memerah oleh sinar senja. Tak jauh dari situ, sebuah pasangan duduk bersama, tertawa, berbicara dengan riang. Lira tersenyum melihat mereka, tanpa ada rasa sakit yang lagi menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa mereka berdua memiliki kebahagiaan mereka sendiri, sama seperti dia yang kini bisa menemukan kebahagiaannya dalam kesendirian, dalam merawat dirinya sendiri. Saat itu, Lira merasakan kehadiran Alif di hatinya, bukan sebagai sosok yang hilang, tetapi sebagai bagian dari dirinya yang tetap hidup. Ia tidak merasa kesepian lagi. Ia merasa bahwa cintanya pada Alif tetap ada, tetapi ia juga menyadari bahwa cinta itu tidak perlu mengikatnya. Cinta itu adalah kenangan, sebuah perjalanan yang pernah ada dan yang akan selalu dikenang. Lira menarik napas panjang, menatap matahari yang hampir tenggelam di cakrawala. Dalam hatinya, dia berbisik, "Terima kasih, Alif, untuk segala kenangan yang indah. Aku akan selalu merindukanmu, tapi aku tahu sekarang bahwa aku juga harus merindukan diriku sendiri. Aku akan baik-baik saja." Senyum lembut menghiasi wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Lira merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Dia tidak lagi merasa hancur, tidak lagi merasa seperti bagian dari dirinya yang hilang. Dia merasa utuh, meskipun dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi tanpa Alif. Namun, dia sadar bahwa hidup tetap harus berjalan. Rindu itu akan selalu ada, tapi rindu itu tidak akan membunuhnya. Rindu itu akan menjadi pengingat bahwa pernah ada cinta yang begitu indah, dan kenangan itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Lira tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Masih banyak yang harus ia hadapi, banyak yang harus ia pelajari. Namun, dia sudah siap. Dia sudah menemukan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia bisa melalui segala tantangan, karena dia tidak lagi takut untuk melangkah sendirian. Dia tahu bahwa ia akan terus merindukan Alif, tapi itu bukanlah halangan untuk terus maju. Dalam perjalanan hidupnya, Lira akan selalu membawa kenangan itu bersama, kenangan tentang cinta yang telah mengisi hidupnya, kenangan tentang kehilangan yang mengajarkannya untuk mencintai dengan lebih dalam, dan kenangan tentang Alif yang akan selalu hidup dalam hatinya, meskipun tubuhnya telah pergi.